Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai dari faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiya illa salatun laha sababun. Kali ini kita mempelajari waktu-waktu yang tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah. Tidak diperbolehkannya, hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatu awqatin utawi limo piro-piro waktu. Utawi limo piro-piro waktu. Iku la yusholla, ora oleh dilakoni sholat. Iku la yusholla, ora oleh dilakoni sholat. Fiha ing dalem khamsah, opo illa sholatun kecuali sholat. Lah iku tetep kedue sholat. Sababun utawi sebab. Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat di sana kecuali sholat yang punya sebab. Lah, sholat yang punya sebab itu apa? Di antaranya qadha, itu punya sebab. Sekalipun sholatnya sholat sunnah, itu tetap diperbolehkan. Nah, di antara 5 itu apa? Di sini saya terangkan dulu supaya lebih mudah. 1. Setelah sholat subuh. Orang setelah sholat subuh sudah jam 4:15 subuh, jam 4:30 sholat. Sudah nggak ada sholat sunat lagi. Bagaimana kalau seandainya punya sebab? Contohnya, wah, saya ini biasanya setiap malam sholat tahajud umpamanya begitu. Tahu-tahu kali ini bangunnya kesiangan, jam 5 baru bangun. Maka malamnya nggak sempat sholat tahajud. Setelah sholat subuh, terus sholat tahajud qadhaan, itu boleh. Atau contoh, sewaktu Anda baru suci dari haid, begitu kira-kira jam 3:30 suci dari haid, mandi, selesai mandi, siap-siap mau sholat, sudah subuh. Wah, ini gimana ini? Setelah itu Anda sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh. Lah, setelah sholat subuh ini diperbolehkan Anda mengqadha sholat maghrib dan isya. Karena apa? Punya sebab. Illa sholatun laha sababun. Ini pernah juga terjadi pada zaman Nabi dulu. Pada zaman Nabi dulu itu pernah setelah sholat duhur, Nabi nggak sempat sholat ba'diyah duhur. Setelah begitu kemudian nemui tamu gitu aja, sampai asar datang. Begitu sholat asar selesai, sholat asar jamaah, Nabi pulang, sholat lagi 2 rakaat. Ternyata sholatnya ba'diyah duhur, tapi dilaksanakan setelah sholat asar. Ditanya oleh istri beliau Nabi, katanya sholat setelah asar nggak boleh. Nah, ini kok sholat setelah asar? Nabi menjelaskan bahwa tadi itu saya sibuk, banyak tamu sehingga nggak sempat untuk sholat ba'diyah duhur. Lah, inilah sebagai gantinya, artinya diqadha. Istrinya Nabi bilang, bagaimana Nabi, saya juga gitu? Apa saya juga harus mengqadha begitu? Enggak. Kalau seandainya
disuruh mengqadha berarti kan menjadi wajib, tidak menjadi sunnah. Tapi hukumnya mengqadha sunnah itu nanti juga bisa sunnah. 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. 1 diantaranya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Begitu ketika terbit matahari, mulai muncul matahari terbit, juga tidak diperbolehkan sholat sunat sampai matahari naik. Sampai naik kurang lebih 1 tombak. Lah 1 tombak itu kira-kira berapa meter? Kira-kira dari sini pandangannya itu 2 meter gitu aja. 2 meter. Setelah itu sudah masuk waktu duha. Boleh orang melakukan sholat sunnah. Itu nomor 2. Nomor 3, ketika matahari berada pada titik kulminasi, pas pada titik tengah, panas-panasi, belum masuk waktu zuhur, tapi matahari pas berada di tengah, itu juga dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai condong ke barat, artinya sampai masuk waktu zuhur. Sudah, itu yang ketiga. Yang keempat setelah sholat asar. Setelah sholat asar juga dimakruhkan sholat sunnah. Begitu jam 3:04 sholat asar. Lah setelah sholat asar nggak ada sholat sunat lagi. Sampai kapan? Sampai matahari mulai tenggelam. 4. Lah ketika tenggelamnya itu juga dimakruhkan sholat. Sampai kapan? Sampai betul-betul sempurna tenggelamnya, masuklah waktu maghrib. Sehingga mulai setelah asar sampai maghrib, setelah sholat asar sampai maghrib, itu dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Ini berlakunya di seluruh dunia kecuali Mekah loh ya. Nah, saya baca ya Arabnya sekarang. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Rupane siji. Ba'da sholatis subahi, sakwuse sholat subuh. Setelah sholat subuh 1. Tapi sebelum sholat subuh disunatkan untuk melakukan sholat sunnah. Namanya sholat rawatib. Yang kemarin saya jelaskan, ada sholat sunnah qobliyah, ada ba'diyah. Biasa disebut dengan sebutan sholat sunat rawatib. Ba'da sholatis subahi, sakwuse sholat subuh. Setelah sholat subuh nggak ada sholat sunat. Adanya cuma sebelum sholat subuh. Sampai kapan? Hatta tatlu'a, sehingga terbit. Hatta tatlu'a, sehingga terbit. Opo asyamsu, matahari. Opo asyamsu, matahari. Sampai terbitnya matahari. Nomor 2, wa inda tulu'iha, lan nalikane terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha, lan nalikane terbitnya matahari. Ketika matahari muncul juga dimakruhkan. Sampai kapan? Hatta tata kamala, sehingga sempurna. Hatta tata kamala, sehingga sempurna. Sempurna apa nih? Sempurna opo asyams, munculnya mau sempurna. Watartafi alan naik. Watartafi alan naik opo syams. Watartafi alan naik opo syams, naik qadra rumhin, kelawan kira-kira sak tombak. Kira-kira sak tombak. Lah 1 tombak tadi saya perkirakan 2 meter. Soalnya saya dulu pada waktu kecil itu senengannya main tombak soalnya ya.
Kalau orang sekarang ngatakan tombak, kalau saya kecil-kecil dulu ngatakan sengkap. Itu biasanya panjangnya 2 meter. Udah ya, sudah berapa? Berarti sudah 2. Setelah sholat subuh sampai terbit, dan ketika terbit sampai matahari naik kurang lebih 1 tombak atau sekitar 2 meter. Wa idzastawat, nomor 3. Wa idzastawat lan nalikane waktu istiwa. Istiwa waktu matahari berada pada titik tengah. Wa idzastawat lan nalikane waktu istiwa. Opo syams. Waktu istiwa itu waktu tegak pas ya. Hatta tazula, sehingga lingsir ke barat. Hatta tazula, sehingga lingsir ke barat, condong ke barat. Apa syams? Ketika matahari berada pada titik atas pas, itu juga makruh sholat sampai matahari condong ke barat. Nomor 4. Wa ba'da sholatil asri, lan sa'use sholat asar. Ini wa ba'da sholatil asri, lan sa'use sholat asar. Sampai kapan? Hatta taghruba, sehingga tenggelam opo asyamsu, matahari. Hatta taghruba, sehingga tenggelam opo asyamsu, matahari. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari dimakruhkan untuk sholat sunnah. Kalau nggak punya sebab. Kalau punya sebab, ceritanya tadi kayak Nabi, itu diperbolehkan. Atau bagaimana kalau nyolati jenazah? Begitu setelah selesai asar, kemudian ada orang mati, kita ikut nyolati, ya enggak apa-apa. Itu punya sebab. Atau begini, ada orang barusan sholat asar, setelah begitu ingat, loh iya, saya kemarin pada waktu suci, pada waktu mulai haid itu kan haidnya maghrib, berarti saya punya hutang apa? Punya hutang maghrib, maghrib dan isya. Maghrib belum sempat sholat, haid, berarti punya hutang sholat maghrib sama isya. Atau ketepatan maghribnya sudah sholat, begitu maghrib sudah sholat selesai, tahu-tahu haid, berarti dia punya hutang isya. Begitu setelah sholat subuh, loh iya, saya kemarin pada waktu mulainya haid itu kan maghrib, berarti saya harus mengqadha sholat isya. Boleh mengqadha sholat isya, walaupun setelah sholat subuh. Wa indal ghurubi, nan nalikane tenggelamnya matahari. Wa indal ghurubi, lan nalikane tenggelamnya matahari. Hatta yatakamala, sehingga sempurna. Apa ghurubuha, tenggelamnya asyams. Apa ghurubuha, tenggelamnya asyams. Sampai matahari betul-betul tenggelam. Perlu diketahui, ini berlakunya itu di mana? Di selain Mekah. Kalau di Mekah, kapan saja sholat itu nggak apa-apa, karena Mekah mempunyai hukum khusus. Ini pernah saya juga ditanya, kenapa Pak di Mekah kok beda dengan yang lain? Di Mekah itu punya hukum khusus. Sampai
orang kafir aja nggak boleh masuk Mekah, karena Mekah punya wilayah-wilayah khusus. Makanya di Mekah itu hukum banyak berbeda dengan di Indonesia. Sholat, ba'diyah, asar. Kalau di sana setelah sholat asar, sholat itu ya tenang-tenang aja. Kemudian kok bedanya apa di Mekah dengan itu? Oh, banyak sekali. Orang di Mekah, di Masjidil Haram, sholatnya menghadap kemana? Ada yang ke utara boleh, ke selatan boleh. Yang penting menghadap kiblat. Kalau Indonesia, kabeh ngadep ngulon, gak ono sing ngadep ngetan. Makanya punya hukum khusus. Begitu juga cara jamaah juga punya hukum khusus. Udah, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Saya isi cuma sedikit aja, nggak terlalu banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.